How are you guys? Back again with me Sasmita, dan kali ini kita bakal bahas tentang rekomendasi jam tangan yang murah-murah, awet, dan bagus ya. Kita coba ya. Mungkin ini bisa jadi salah satu inceran kalian. Oke guys, sekarang kita bakal bahas tentang jam tangan murah, awet, bagus gitu ya. Karena di situ ada 3 kategori ya, ada murah, ada awet, sama bagus. Kita coba kesampingkan yang murahnya dulu gitu. Nah sekarang kita bahas yang awet sama bagus itu gimana gitu. Kalau dari pengalaman gue, yang murah, awet tapi bagus, kalau bagus relatif ya. Kalau misalkan tentang awet, itu biasanya syaratnya kalau berkaca dari jam tangan gue yang ini, yang murah ini, yang 200 ribuan ini, itu adalah case-nya stainless steel sama mesin Jepang gitu. Ini mesinnya mesin Epson, tapi kacanya dulu tuh masih jelek, nggak tahu kaca apa, jadi gua sering banget kepentok ini ke pagar gitu loh. Bret! Jadi ini memang pecah beberapa kali, tapi mesinnya sama case-nya ini awet, nggak pernah ada apa-apa gitu loh. Dan kecuali kemarin, baru kemarin gua ganti mesinnya, mesin apa ya ini, mesinnya juga kayak gini guys ya. Ini gue beli berapa, 50 ribuan, dan gue ganti sendiri gitu, gue pasang sendiri, gue copot, gue pasang sendiri gitu loh. Dan ini sukses, ini jalan lagi setelah 17 tahun. Menurut gue 17 tahun itu waktu yang cukup lama ya untuk jam 200 ribu gitu loh. Jadi sekarang kita balik lagi ke bahasan kita, jam yang kita after gitu, yang murah, awet tapi bagus gitu loh. Otomatis karena ada bagus sama awet, kita nggak bisa terlalu murah gitu loh. Jadinya kategorinya jadi jam tangan yang pakai kaca sapphire gitu loh. Jadi kaca sapphire yang sekarang sih udah murah-murah ya, udah mulai enak gitu ya. Kita nyari jam yang kacanya sapphire. Kalau di Indonesia ada Lancelot. Kalau misalkan rekomendasi gue sih ini ada dari Balmer, yang gue punya sih ini ya, yang gue rekomendasi. Kenapa? Karena gue punya selama ini gue belinya harganya 630 ribuan si Balmer ini. Jadi gue rekomendasi karena itu masih masuk dalam kategori murah ya, untuk sebuah jam tangan yang pakai kaca sapphire dan all stainless steel. Si case-nya udah 304L ya, stainless steel ya, kayak gitu. Jadi ini rekomendasi di 600 ribuan. Sama satu lagi ada Q&Q, dia pakai all stainless steel sama kaca sapphire. Dia itu harganya di 600 ribuan sama. Kalian boleh cek Q&Q yang superior ya. Gue gak punya jamnya Q&Q karena apa ya? Karena gue juga baru nemu gitu. Q&Q itu dia adalah merek Jepang ya. Kalau kalian sangat fanatik sama merek-merek Jepang, kalau misalnya kalian saya nggak perlu speknya, saya maunya ini merek Jepang gitu. Gue rekomendasinya yaitu Q&Q yang ya, kalau yang murah sapphire, Q&Q dari Jepang itu yang seri superior ya. Oke, sekarang berikutnya kalau misalkan kalian nggak terlalu mentingin sapphire gitu ya, gue rasa ada banyak jam tangan yang bodinya all stainless steel gitu loh, tapi memang si kacanya belum sapphire gitu, dan itu memungkinkan untuk harganya di bawah dari 600 ribu. Honorable mentionnya gua sih paling kalian bisa cek Alba ya. Kalian bisa cek Alba. Kalau misalkan kalian misalkan penasaran sama brand-brand yang aneh-aneh, brand-brand yang belum terkenal gitu ya, nggak gede gitu, kalian bisa coba ini. Kalau gua sih ini gua pakai Fortuner karena sebenarnya gua penasaran aja gitu loh. Dia ada produk all stainless steel, dia nyebutinnya sama juga superior, seri superior all stainless steel gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu cari Fortuner yang kayak gini, ini kalian cari ini tulisannya ada superior all stainless steel gitu, dan emang ini all stainless beneran gitu loh. Ini gue pakai, ini sering gue pakai, dan sampai sekarang ini dia tidak karatan, tidak ada beruntusan gitu, kena keringat di belakangnya. Kayak gini jamnya. Ini sebenarnya kalau misalkan kalian mau nyoba
beli Fortuner itu kalian harus siap mental ya. Kenapa siap mental? Karena ini begitu datang tuh emang dia begitu datang buluk banget, buluk sebuluk-buluknya. Ini dialnya mengkong gitu. Bayangin aja gue datang beli jam, oh ya Allah dialnya mengkong gitu. Akhirnya gue coba bersihin gitu, gue bersihin semuanya, strapnya, braceletnya gue bersihin semua. Tapi akhirnya gue nggak puas sama braceletnya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat nanti di videonya yang tentang si Fortuner ini, gitu ya. Yang penting garis besarnya kalian harus siap mental. Karena ini gue bener-bener bongkar, gue bersihin kacanya, gue bersihin dari dalam karena emang dia tuh kusem banget gitu ya. Dan ini strapnya gue ganti karena gue nggak suka si bracelet bawaannya ya. Gue lebih suka kayak ini ya. Ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat kalian kalau misalkan kalian nyari jam yang all stainless steel terus murah. Ini harganya gue beli itu berapa ya? Dulu harganya tuh di 390, tapi gue dapat cashback 30.000 gitu ya. Jadi sekitar 360.000 ya, kayak gitu ya. Ini di official store-nya. Kenapa gue rekomendasikan ini? Karena ini adalah all stainless steel sama mesinnya mesin Jepang Miyota 2115. Yes, ini 2115. Jadi ini berpotensi untuk menjadi awet sekali gitu loh. Kecuali emang kalau misalkan pemakaiannya tidak wajar, terus misalkan pentoknya keras banget gitu ya. Ini kacanya udah mineral, jadi lumayan bakal tahan ya, tahan goresan, lebih tahan, nggak gampang pecah, tapi tidak setahan Sapphire ya. So ini gue rekomendasiin karena gue punya ya. Kayak yang gue belum punya sih, gue pastinya lihat speknya seperti apa. Dan honorable mention ya, kayak gitu ya. Karena memang gue belum punya, belum pegang barangnya gitu loh. Gue juga berarti belum ada pengalaman buat kesitunya gitu. Buat daily wearing activity-nya gitu. Nah berikutnya adalah Pagani Design guys. Buat lebih mahal dikit, gue rekomendasiin Pagani Design. Kenapa? Karena Pagani Design itu dengan spek yang seperti ini, dia paling murah kayak gitu guys. Ini gue punya yang GMT Master Homage. Ini lebih ke jam-jam Homage ya. Kalau kalian suka jam-jam tangan mewah kayak gitu, maka si Pagani Design ini kalian bisa jadi alternatif buat kalian ya. Kayak gitu, kayak ini, kayak yang ini gitu. Homage-nya GMT Master-nya Rolex gitu ya. Ini gue dapat case-nya begini karena dari di toko langganan gue ya. Kalau nggak salah sih, kalau dari Pagani Design-nya itu cuma dapat case yang kertas, paper case gitu. Tapi gue beruntung dapat belinya di situ. Lebih oke, harganya lebih oke, terus dapat ini juga. Jadi gue nggak harus beli case lagi. Tampilannya seperti ini. Ini di 1,5-an ya harganya, kayak gitu. Udah Sapphire. Ini 316L stainless steelnya. So apa ya? So gua udah cukup sih menurut gua. All stainless steel, apalagi 316L. Kemudian kacanya Sapphire, mesinnya Jepang, itu udah cukup banget buat gue. Meskipun yang ini bukan yang Jepang ya guys ya. Ini masih mesin Cina DG5833 ya. Mereka nyebutnya Pro gitu, buat whatever. Ini adalah mungkin apa ya? Dixmount, DG itu apa ya? Dixmount, ya punya itulah DG. Pokoknya mereka nyebutnya Pro gitu ya. Mingzu, ini Mingzu ya. Kemudian berikutnya, versi ini juga ada yang sebenarnya udah pakai mesinnya Seiko, yang pakai NH34A. Nah, kalau misalkan rekomendasinya, gua rekomendasiin kalian buat beli yang NH34A-nya aja gitu loh. Lebih reliable lah, lebih trustworthy gitu mesinnya daripada yang Mingzu ini ya, yang Pro gitu. Mingzu atau Pro ini ya. Oke, yang berikutnya kita masih di Pagani Design. Yang ini tuh adalah homage-nya Audemars Piguet gitu ya. Dia harganya sekitar
1,7 miliar gitu ya. Ini adalah Homage-nya, harganya cuma 1,3 ya, 1.300.000-an gitu. Tapi ini udah bagus banget, makanya gue suka dialnya sama detailnya kayak ini, niat banget. Brushing sama yang polishnya itu niat banget gitu. Nanti kalau misalkan kalian penasaran, kalian bisa cek di bahasan di produknya sendiri nanti ya. Ini bahannya stainless steel 316L, terus kemudian kacanya sapphire gitu ya. Terus dia water resistannya 200 meter gitu ya. Jadi ini aman buat kalian berenang gitu ya, buat hujan-hujanan, buat kebas-basahan ini aman. Terus kemudian desainnya itu dia chronograph, ada tachymeternya juga. Jadi tachymeter itu bisa kalian pakai buat mengukur kecepatan, misalkan dari satu titik ke satu titik, jadi 1 kilometer. Kalian bisa ukur pakai stopwatchnya di sini, chronometer. Nanti bisa ketahuan rata-rata kecepatannya berapa gitu loh, dari tachymeternya. Well, ini adalah ini gue suka banget karena dialnya ya, gue seneng banget. Dan yang penting adalah karena dia 316L, bahan stainless steelnya, kemudian kacanya sapphire, dan ini dia udah screw down gitu. Si crownnya screw down, sama si pusher tuh apa ya, tombol-tombol buat chronografnya juga dia di screw down di baut gitu ya. Jadi aman banget kalau misalkan dipakai buat berenang gitu loh. Dan harganya murah, itu dia yang gue paling suka, harganya murah, nggak mahal yang lain-lain. Spek segini tuh misalkan dia bisa 3 juta 5 jutaan ya buat merek-merek lain, tapi si Pagani Design ini bisa menekan harga sampai di 1 jutaan gitu, 1.300.000-an gitu ya. Ini karena mesinnya dia quartz gitu ya. Kemudian jam yang gue punya lagi adalah Parlent. Tapi Parlent gue ini agak bermasalah Parlentnya, karena gue beli yang Palladium Phantom. Gue suka bentuknya, tapi waktu itu gue baru mulai beli jam tangan gitu. Pengen beli jam tangan buat mulai suka gitu jam tangan, mulai buat kerja gitu, buat tampilan, buat pas gua kerja gitu. Tapi gua waktu itu nggak neliti tentang mesinnya apa gitu loh. Jadi ini memang case-nya udah 316L, terus kacanya dia mineral kayak gitu ya. Tapi jamnya ini waktu itu mesinnya masih mesin Cina gitu loh, otomatis tapi China gitu, China punya. Dan akhirnya mati setelah 3 bulan, gue nggak tahu kenapa. Dan akhirnya gue mau ngurusinnya, ayo ribet, harus bayar lagi untuk servis katanya. Jadi si garansinya itu tidak berlaku. Dan akhirnya gue malas ngurusin. Dan sekarang gue mau coba buat ini ganti mesinnya pakai mesin Seiko ya. Kalau bisa nanti gue kabarin lagi. Yang jelas ini kalau misalkan kalian beli Parlent, lebih baik kalian nyari yang mesin Jepangnya. Kalau nggak salah dia ada yang quartznya itu udah mesin Jepang kalau nggak salah ya. Ini kalau dari pengalaman gua nggak akan beli lagi yang mesinnya China gitu loh. Karena itu tadi gua nggak tahu kenapa 3 bulan tuh mati gitu, dan ini harganya lumayan 1 jutaan gitu ya. Well, dan kalian tahu sendiri kalau gue tuh support produk Indonesia ya. Jadi gue nggak mencoba untuk menjatuhkan siapapun di sini, oke? Karena gue dapet barangnya kayak gitu aja. Jadi ya gue harus bilang yang sebenarnya itu ya. Makanya gue kasih advice buat kalau misalkan kalian pakai Parlent, kalian coba nyarinya yang mesin Jepang, meskipun itu quartz. Menurut gue yang quartz lebih baik daripada kalian beli yang mechanical tapi China ya. Wah, itu cuman saran aja dari gua. Kalau kalian mau beli ya silahkan saja, monggo saja gitu. Kalau misalkan suka, ini kan gua suka, bentuknya gua suka, meskipun mesinnya mesin Cina, ya nggak apa-apa, gua mah suka aja. Yok, silahkan monggo baik ya. Saya tidak berusaha untuk menjatuhkan siapapun di sini. Oke, mungkin sekian dulu dari gue ya. Ini jam-jam yang gue punya, yang gue bisa rekomendasiin. Mungkin nanti kalau misalkan ada jam-jam yang lain yang menarik gitu ya,
gue bakal kasih tahu lagi lebih lanjut gitu. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Gue harap kalian bisa subscribe, bisa share, bisa like, bisa komen. Do whatever you like. Well, see ya.